Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi hukum tenaga kerja. Yang materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pekerja anak, perempuan, dan penyandang cacat. Ya. Yang pertama, pekerja anak. Anggota yang paling rentan dalam tenaga kerja global adalah mereka yang seharusnya belum waktunya untuk bergabung dalam angkatan kerja, yaitu anak-anak. Ya. Nah, di dalam eh, asas perlindungan anak berdasarkan Konvensi on the Rights of the Child, ya, Junto pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas non diskriminatif, ya. Jadi tidak boleh memperlakukan anak itu berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua adalah asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintahan, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak yang harus menjadi pertimbangan utama. Nah, asas yang ketiga adalah asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Ya, adalah hak yang paling mendasar, ya, bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang keempat adalah asas penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, ya, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Jadi harus menghargai apa yang menjadi pendapat anak, dan ini juga berpengaruh terhadap kemampuan dia untuk menyampaikan pendapat, ya, dan dengan harapan bahwa begitu dia nanti menjadi remaja, maka dia akan semakin berani untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasannya. Di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dijelaskan juga bahwa setiap pengusaha itu dilarang mempekerjakan anak kecuali apabila dalam hal-hal berikut. Boleh dipekerjakan kecuali dalam hal-hal berikut ini, ya. Pekerjaan tersebut termasuk ke dalam kategori ringan, ya, yang sepanjang itu tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Nah, pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang, kemudian pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Ya, selain itu dilarang untuk mempekerjakan anak. Yang berikutnya adalah pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, sebagaimana tertuang dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang 13 2003, itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau walinya. Yang kedua, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walinya itu juga harus ada. Yang ketiga, waktu kerja itu maksimum 3 jam, ya, dalam sehari, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Yang kelima, adanya hubungan kerja yang jelas, ya, antara anak dengan pengusaha itu, ya. Kemudian yang berikutnya, diberi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sama dengan pekerja-pekerja pada umumnya. Yang ketujuh, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 6, dan angka 7 dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarga, ya. Nah, ini pekerjaan anak yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan sebagaimana berlaku untuk anak yang berusia minimal 14 tahun dengan memenuhi: pertama, pekerjaan tersebut disertai petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, pekerjaan disertai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pekerjaan yang mengembangkan bakat dan minat anak, ya, menurut pasal 2 ayat 2 Kepmen 115-Men-7 2004 harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini,
pekerjaan tersebut diminati oleh anak-anak, ya. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak-anak, terus kemudian pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak. Nah, anak yang berumur di bawah 12 tahun diberikan pembatas, ya, tidak boleh melakukan pekerjaan antara pukul 8 malam sampai dengan pukul 5 pagi. Jadi dia tidak boleh bekerja pada malam. Terus kemudian tidak boleh menjalankan pekerjaan di pabrik, ya, di tempat kerja, yaitu ruangan tertutup, pada pembuatan, pemeliharaan, pembetulan atau pembongkaran suatu bangunan. Terus kemudian ada yang bersifat pekerjaan api atau tram, atau pada pemuatan, pembongkaran dan pemindahan barang, ya, karena mengeksploitasi tenaga. Terus kemudian dalam konteks ini pekerja mengembangkan bakat dan minat anak-anak menurut pasal 2 ayat 2 Kepmen 115/Men/7 Romawi /2004 harus memenuhi aspek pertama. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini. Pekerjaan tersebut diminati anak, pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak, dan pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak, ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan di depan. Nah, ini harus berada dalam konteks ini, ya, pekerjaannya khusus untuk pengembangan bakat atau minat. Lalu kemudian adapun perlindungan yang harus diberikan kepada anak dalam undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dalam keadaan sebagai berikut. Pekerja anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja buruh dewasa. Dalam hal ini tempat kerja anak-anak harus dipisahkan dari tempat pekerja buruh dewasa, ya. Nggak boleh dicampur. Nah, larangan mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. Itu tidak boleh, ya. Kemudian segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian, atau di tempat-tempat hiburan juga tidak boleh, ya. Kemudian segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak-anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral daripada anak. Maka anak-anak dilarang untuk bekerja di sektor ini, ya. Yang berikutnya adalah pekerja perempuan. Sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, seorang putri Indonesia yang pada saat itu bernama Kartini, ya, Raden Ajeng Kartini, ya, pada tanggal 10 Juni 1901 juga pernah menulis surat kepada rekannya di Belanda yang menceritakan harapan akan adanya emansipasi antara kaum perempuan dan laki-laki, kebebasan berpikir mereka dan sebagainya. Di sini Kartini telah membuka sebuah human right discourse, ya, wacana hak asasi manusia jauh sebelum Amerika mendeklarasikan hak asasi manusia, ya. Jadi meskipun artikulasi mengenai hak asasi manusia itu masih sumir pada saat itu, tapi Kartini sudah mengembangkan dan berharap bagaimana kemudian ada emansipasi, ya, perempuan di tengah masyarakat. Nah, dalam deklarasi dan program aksi Wina bagian 1 ayat 18 menjelaskan bahwa hak asasi perempuan dan anak perempuan merupakan bagian yang melekat, menyatu dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang secara universal. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak perempuan juga dicantumkan khusus dalam pasal 45 sampai dengan 51. Yang berkaitan dengan perlindungan di bidang tenaga kerjaan adalah pasal 49. Nah, selain perlindungan terhadap pekerja anak, Undang-Undang Tenaga Kerjaan juga mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap pekerja perempuan. Ketentuannya dimuat dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Lalu kemudian, secara yuridis formil, Undang-Undang Tenaga Kerjaan melarang setiap pengusaha untuk mempekerjakan perempuan untuk melakukan pekerjaan di mana berlangsung antara pukul 23 sampai dengan pukul 7.
yang diberlakukan terhadap pekerja berumur kurang dari 18 tahun maupun pekerja dalam kondisi hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatannya dan keselamatan kandungannya maupun dirinya jika dia melakukan pekerjaan. Lalu kemudian, selanjutnya ada kalanya pekerja atau buruh perempuan menghadapi kondisi tertentu seperti menjelang melahirkan maupun pasca melahirkan. Oleh karenanya pekerja atau buruh perempuan memiliki hak untuk memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saat melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Dan terkait hal ini dengan adanya perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, maka ini juga masih jadi perdebatan soal cuti, ya, melahirkan dan cuti karena sakit. Ya. Yang berikutnya adalah pekerja penyandang cacat atau disabilitas. Di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat mewajibkan perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kualifikasi sebuah perusahaan. Jadi boleh bekerja. Ya, penyandang cacat juga mempunyai hak yang sama untuk bekerja, ya, selama kemudian kualifikasi pendidikan, kemampuan dan lain sebagainya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di dalam di dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan juga dijelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ya. Kemudian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Pada ayat 1 perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini misalkan menyediakan aksesibilitas dan pemberian alat kerja dan alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Jadi Undang-Undang 13/2003 pun juga memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang cacat, ya. Nah, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, ataupun aliran politik, ya, sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu hak penyandang cacat, pekerja perempuan dan pekerja anak pun juga diatur, ya. Itu mungkin rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.